juga bisa bertindak sebagai ayah. Artinya kita memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada pegawai. Kalau hal-hal yang bersifat non dinas juga harus kita bantu, kita berikan perhatian. Jadi tidak hanya menyangkut masalah dinas saja, tapi juga non dinas yang menyangkut dengan keluarga, menyangkut dengan kesehatan, tempat tinggal juga kita akan perhatikan begitu. Permasalahannya begini Pak, kalau di daerah itu kan kadang sudah merasa nyaman di posisi sekarang, jadi istilahnya tidak mau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman gitu, itu ya, itu yang harus walaupun dihindari. Ya. kita berpikir mereka kita pindahkan dengan alasan dipromosikan begitu kan Pak. Iya. Tapi karena mereka kembali ke tadi tidak mau keluar dari zona nyaman, itu kan tantangan sebenarnya bagi tim Baperjakat Pak. Iya, tantangan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan sahabat ngopi PTA Pekanbaru dimanapun berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, nikmat rezeki dan kebahagiaan sehingga bisa berkumpul di sini bersama. Amin. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Darmansyah Hasibuan SHMH yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di ruang podcast Ngopi. Ngobrol seputar peradilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Baiklah Bapak, ada baiknya kita dengarkan dulu perkenalan singkat dari Bapak Wakil Ketua kita supaya teman-teman Sobat Ngopi juga tahu profil singkat dari Bapak Wakil Ketua. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di Ngopi ya, Ngopi PTA Pekanbaru. Tadi diminta perkenalan, saya kira nama sudah ya, Dr. Haji Darmansyah Hasibuan SHMH. Kalau doktornya itu diperoleh di UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian kalau MH-nya diperoleh di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan S1-nya ada dua, ada SH dari Unimal atau Malikus Saleh, kemudian doktorandus dari UIN Sumatera Utara. Itu pendidikan barangkali kalau dulu setelah tamat sekolah dasar masuk sanawiyah aliyah tapi dalam lingkungan pesantren. Nah, itu pendidikan. Kemudian kalau lahir 60 tahun yang lalu. Jadi lahir tanggal 12 Agustus tahun 64 ya, tahun 64 lahir. Kemudian dibesarkan di kampung terus sampai besar sampai menikah. Nah, menikah punya istri 1 orang, kemudian punya putra 3 orang, kemudian sekarang sudah punya cucu 1 orang. Udah kakek-kakek ini, kakek. Udah kaya Pak ya. Udah kakek ya. Kemudian kalau tempat tugas ya, kalau tempat tugas dulu diawali bertugas di Mahkamah Syariah Sinabang. Kalau dulu namanya masih Pengadilan Agama tahun 91. Jadi capek, cakim, hakim di sana. Terus pindah hakimnya ke Loksukon selama 3 tahun Loksukon, pindah ke Stabat hakim 4 tahun di Stabat, pindah jadi wakil ketua di Pengadilan Agama Pandan Tapanuli Tengah. Nah, kemudian pindah ke Nias Gunung Sitoli sebagai ketua Pengadilan Agama. Terus pindah ke Tarutung, ketua PA juga. Pindah ke Padang Selimpuan, ketua PA juga. Terus pindah ke PA Medan sebagai hakim anggota kelas 1A ya. Kemudian dari sana ikut fit and proper test, lulus dan kemudian menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Stabat. Setahun wakil di sana, diangkat jadi ketua. Terus 2 tahun jadi ketua di Stabat, ikut lagi fit kelas 1A, lulus.
dan ditempatkan wakil di PA PA Pekanbaru. Pekanbaru, Pak ya. Pekanbaru. Iya. Tak sampai setahun di PA Pekanbaru wakil, diangkat menjadi ketua di Ketua. PA Pekanbaru. Iya. Tak sampai setahun jadi ketua karena dapat WBK kita dulu di sana, Iya. WBK di PA PA Pekanbaru, Pekanbaru. dipromosi hakim tinggi ke Aceh. Aceh. Hakim tinggi dipindah ke Medan, 9 bulan di Medan dipromosi menjadi wakil ketua Mahkamah Syariah Aceh. Iya. Hampir 1 tahun di sana wakil, kemudian dimutasi menjadi wakil di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang sekarang ini. Itulah kira-kira pengenalan singkat ya. Berarti Bapak perputarannya masih di Pulau Sumatera, Pak ya? Alhamdulillah. Di 3 provinsi. Iya. Berarti belum coba ke timur, Pak? Jangan. Oh, jangan. Kalau bisa begitu. Tapi Cukup kita di siap. Sumatera, Pak Tapi ya? kita siap di mana tempatkan. Iya, Pak. Baiklah, Bapak. Hari ini kita, karena sekarang ini lagi sibuk-sibuk tes CPNS, tes P3K ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin materi kita hari ini yang berhubungan dengan seputaran kepegawaian ya Pak ya. Iya, boleh kami bertanya sedikit dengan Bapak tentang kepegawaian dan kaitannya juga Bapak sebagai ketua tim Baperjakat ya Pak ya. Iya. Jangan susah-susah ya. Oh enggak susah. Bapak pasti bisa jawabnya. Iya. Iya. Singkat aja Pak, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu kan di pasal 27 itu kan ada disebutkan bahwa manajemen ASN itu meliputi manajemen PNS dan manajemen P3K yang penyelenggaraannya berdasarkan sistem merit. Sistem merit itu sendiri kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sistem merit ini? Memang harus begitu karena memang kita di dalam pembangunan zona integritas juga diminta adanya sistem merit ya. Jadi kita harus melihat orang itu berdasarkan pertama kualifikasi ya. Kualifikasi pendidikannya, apakah pendidikannya relevan dengan job yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk pendidikan. Umpamanya kalau di sarjana ekonomi dikasih menjadi panitera kan nggak cocok itu. Iya, kualifikasinya nggak pas. Ya kalau di sarjana ekonomi ya dikasih bagian keuangan kan seperti itu. Itu kualifikasi. Yang kedua adalah masalah kompetensi. Kompetensi kan dapat dari diklat atau pendidikan, sertifikasi dan sebagainya. Jadi seorang bendahara umpamanya supaya dia kompeten kan harus ada sertifikat bendaharanya seperti itu. Demikian juga kalau panitera pengganti juga ada sertifikat panitera penggantinya. Apalagi hakim begitu ya. Jadi harus ada kompetensinya lah. Kemudian selain yang kedua adalah kinerja. Jadi harus kita lihat bagaimana kinerjanya. Jadi apakah dia punya tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, punya etos kerja yang tinggi, prestasi-prestasi dalam melaksanakan pekerjaan, itu kita lihat kinerjanya. Artinya, kalaulah ini kita terapkan di semua satker kita, insya Allah akan maju satker itu. Jadi kita menilai berdasarkan kualifikasinya, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kinerjanya. Tapi terkadang nggak bisa juga kita pungkiri banyak kadang-kadang faktor X ya dalam memberikan suatu jabatan, mungkin dari si kedekatan pertemanan, kemudian kedekatan suku, kedekatan daerah, ya pokoknya kedekatan angkatan, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang susah kita hindari, tapi memang itu harus kita hindari supaya kita maju ya. Karena kita hanya berdasarkan kepada sukuisme atau kedekatan pertemanan, sementara dia tidak punya kompetensi untuk itu kan gawat itu. Pak. Kan ada konsep agama mengatakan itu, Nabi mengatakan itu kalau sesuatu itu amanah diberikan bukan kepada ahlinya, pantazilu sa'ah, tunggu akan ada kehancuran kan begitu. Jadi Nabi dari dulu wanti-wanti itu. Jadi harus kita serahkan, diamanahkan kepada seseorang berdasarkan kompetensinya seperti itu supaya lebih maju. Itu barangkali pandangan saya itu satu keharusan dalam melaksanakan penilaian pegawai atau memberikan jabatan kepada seseorang itu berdasarkan sistem merit tadi. Sistem merit dengan melihat kualifikasi pendidikan, kemudian kompetensinya, kemudian juga kinerjanya seperti itu. Ya Pak ya, tanpa membedakan suku, agama dan ras ya Pak ya. Iya, seperti itu seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu ya Pak ya. Dan insya Allah kita akan coba seperti itu. Gitu ya.
Apalagi kita Satker sudah WBK udah Iya. 4 tahun ya Pak ya. Iya, Bapak WBK. juga sudah melanglang buana bertugas di Satker yang sudah menerapkan zona integritas. Jadi tentu dalam menerapkan pola promosi mutasi tentu lebih mengedepankan Iya, kualitas ya Pak di ya. WBK kan di area 3 itu. Iya Pak. Di area 3 ada itu masalah SDM Iya itu. masalah SDM. Ada sana pola mutasi itu berdasarkan merit. Ada di Iya, sana itu di WBK kita. Jadi Iya. kita PTA Pekanbaru yang sudah WBK, yang rencana kita akan menuju ke BBPM, ya harus itu. Jadi kita lihat, maka nanti begini dalam hal kita memutasi atau memberikan promosi kepada pegawai kita, baik di PTA sendiri maupun ke satker di tingkat pertama yang ada 12 satker, kita harus melihat itu. Kita lihat mana yang punya kompetensi, mana yang kinerjanya bagus, akan kita promosi mendapatkan suatu jabatan seperti itu. Tapi terkadang memang ada beberapa hal kesulitan kita, jujur aja, terutama di bidang kesekretariatan. Kesulitannya begini, untuk memberikan promosi kepada orang yang sudah berprestasi, Iya. katakanlah ini, seorang sekretaris kelas 1B, dia sudah punya prestasi yang bagus kita lihat. Kalau kita ingin berikan promosi kepada yang bersangkutan harus masuk ke sekretaris kelas 1A. 1A naik kelas Pak ya. Sementara 1A itu kan cuma satu kita ini, cuma satu. Yang kelas 1A kita kemana kita geser sekretarisnya seperti itu. Ini hambatannya di situ, kecuali kalau yang kelas 1A tadi sudah lolos, dia ikut uji ya, uji untuk masuk ke eselon 2. Nah, umpamanya jadi sekretaris di tingkat banding ya, atau kepala biro dan sebagainya, lulus diri saya. Kalau enggak mau kemana kita letakkan atau kita promosikan yang sekretaris kelas 1A. Terkadang di sini kita lihat susahnya. Kita ingin promosikan karena punya prestasi yang bagus, tapi ada hambatan-hambatan seperti itu. Akhirnya kadang-kadang paling kita coba buat dengan rotasi ya. Rotasi mungkin dari daerah yang lebih yang agak ke pinggir lebih ke tengah, paling seperti itu. Tapi tidak ada perubahan gaji kan, nggak ada perubahan tunjangan kan, tidak ada perubahan secara salary nggak ada perubahan. Hambatannya di situ, maunya sih satu wilayah PTA itu minimal ada 2-3 yang kelas 1A. Kita lebih lancar untuk kalau sekarang di wilayah kita memang 1A hanya satu ya Pak ya, satu PTA Pekanbaru. Kelas 1B yang kita banyak Pak, ada 5 satker 1B kan. 5 orang bersaing untuk menempati satu kan. Kan gitu. Sementara yang 1A juga kita menggesernya, bagaimana kita geser kemana seperti itu. Ada kesulitan di situ, tapi ya mudah-mudahan ke depan ada solusinya begitu. Iya Pak. Terus terkait nih Bapak sebagai ketua tim Baperjakat Pak ya, karena wakil ketua PTA itu kan otomatis dia ketua tim Baperjakat ya Pak ya. Bagaimana kebijakan Bapak dalam melakukan promosi mutasi pegawai khususnya di lingkungan PTA Pekanbaru ini? Itu tadi seperti saya sampaikan tadi itu, bahwa kita melihatnya itu ya berdasarkan tadi itu kualifikasinya, kompetensinya, kinerjanya bagaimana kita lihat, sehingga kita adakan promosi. Bagi yang bisa promosi ada tempatnya di atas, atau paling tidak kita adakan rotasi. Dan memang kalau kita lihat ada seorang pejabat itu mungkin tidak pas di tempatnya itu, mungkin karena jauh dari kota dan sebagainya, padahal dia sudah punya prestasi yang bagus, bisa kita geser lebih dekat ke kota. Hanya itu promosi yang kita berikan ya, hanya itu promosi dekatkan ke kota. Jadi kalau kepaniteraan itu mungkin kita yang sudah lama menjadi panitera umpamanya, kemudian ada sedikit penurunan prestasi dan sebagainya karena sudah mungkin usia kan, bisa kita naikkan menjadi panitera pengganti PTA kan begitu ya. Nanti kita cari tenaga-tenaga yang baru untuk menduduki panitera seperti itu. Yang pasti kalau saya punya konsep itu tidak melihat apakah dengan kedekatan pertemanan atau kedekatan suku, kedekatan angkatan dan sebagainya. Tidak itu menjadi penilaian, tapi kita lihat dari segi prestasi tadi. Sehingga kita adakan yang sudah lama, lewat 3 tahun kita coba kita rotasi ya, yang sudah lama supaya tidak ada kebosanan di daerah itu. Terkadang begini, walaupun jabatannya mungkin panmut atau kasubag, tapi karena nggak pernah mutasi dari tempat itu,
Nah, dia merasa itu tempat itu punya dia gitu. Iya, iya, Sehingga ada pembaruan-pembaruan pemikiran dari pimpinannya yang nggak mau terima. Iya. Karena dia alasan dari dulu begini-begini saja kok Iya, katanya. iya. Tidak mau berkembang. Nah, yang begini-begini harus kita rotasi, kita mutasi, tapi jangan merugikan dia. Istilahnya ke kelas yang sama, jangan terlalu jauh seperti itu. Karena kalau dibiarkan itu dalam satu kantor, ada seorang pejabat atau pegawai yang sudah dia capek sampai berpuluh-puluh tahun di situ dan mengakar di Satker itu kadang-kadang susah untuk dirubah pola pikirnya. Dia merasa berkuasa di situ, malah kadang-kadang ketua yang masuk pun bisa ditantangnya begitu. Iya, iya. Nah, dari dulu seperti ini katanya, kenapa baru datang merubah-rubah begitu kan? Nah, ini harus kita lihat seperti itu. Iya. Nah, kalau ada info-info seperti yang kita dapatkan, kita akan berusaha mencoba untuk mutasi supaya ada pergerakan, tidak bosan di tempat yang satu itu aja. Itu barangkali kebijakan kita ke depan seperti itu ya. Ya, itulah istilahnya monitoring evaluasi itu Ya. ya Pak ya. Monitoring evaluasi pola promosi mutasi yang sekarang seperti ini, yang hasil mutasi sebelumnya dimonitoring apakah memberi dampak yang positif, yang baik untuk satkernya gitu Pak ya. Ya, Cuma tapi, kadang kan permasalahannya begini Pak, kalau di daerah itu kan kadang sudah merasa nyaman di posisi sekarang, jadi istilahnya tidak mau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman gitu, itu Pak ya, itu yang harus walaupun dihindari, ya. kita berpikir mereka kita pindahkan dengan alasan dipromosikan begitu kan Iya, Pak. iya. Tapi karena mereka kembali ke tadi tidak mau keluar dari zona nyaman, itu kan tantangan sebenarnya bagi tim Baperjakat Pak Iya, ya. tantangan bagi kita. Kita coba untuk memberikan pengertian kepada yang bersangkutan, umpamanya kita coba berikan promosi dan sebagainya. Jadi memang jujur aja, walaupun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman di daerah atau kita sendiri, tapi tidak akan semua puas itu kan. Iya. Kan ada saja itu umpamanya yang merasa dirugikan. Kita menilai dia promosi dari segi jenjang karir, Iya. tapi mungkin dari tempat tugas dia tidak merasa promosi kan begitu. Iya. Ada yang begitu. Jadi Walaupun kelasnya kita naikkan Pak ya dari kelasnya kelas kita 2. naikkan, tapi mungkin jauh dari jauh dari keluarga. seperti itu. Jadi kadang-kadang memang tidak akan bisa kita memberikan kepada semuanya untuk merasa senang apa yang kita buat. Tapi kita berusaha sedapat mungkin seluruh yang kita lakukan, apakah promosi mutasi itu yang pertama dia menambah kesejahteraan yang bersangkutan. Yang kedua bisa memberikan lebih nyaman kepada yang bersangkutan. Jadi memang betul juga, jangan sempat nanti kita pisah umpamanya antara suami istri jauh-jauhan, ya kan tidak mungkin juga kita pisah karena mungkin suaminya atau istrinya nggak bisa ikut. Kita pisah jauh-jauh dengan penghasilan yang tidak terlalu tinggi kan begitu ya. Beda dengan hakim. Hakim itu memang dipisah jauh-jauh malah antar provinsi, tapi kan dengan penghasilan yang ada mungkin bisa dia digunakan untuk ongkos pulang pergi itu bersama Kalau keluarga hakim seperti mungkin itu. Pak jauh lebih nyaman ya Pak ya, karena kan pindahnya ada uang pindah ke tempat satker baru, ada nanti rumah dinas disediakan gitu kan Pak, disewakan Walaupun kan. belum maksimal ya, Ya. maka sekarang sedang perjuangan mereka itu, Sedang diperjuangkan hakim-hakim karena sering mutasi itu ya diperjuangkanlah supaya ada nanti rumah dinas di sana. Ada kemahalannya Ya, ya Pak ya. kemahalan sebagainya karena memang Ada transportnya juga iya, Pak. angkat barang itu kan susah. Kadang 2 tahun angkat barang. Jadi harus ada lebihnya lah. Jadi kalau hakim itu menuntut gajinya lebih tinggi dari yang lain itu mungkin di situ ya. Karena mungkin pola mutasinya itu kencang sekali dan tidak mungkin setiap mutasi bawa keluarga. Nah, hambatan pertama teman-teman bilang itu yang pertama tidak ada jaminan berapa lama di tempat itu. Jadi kalau istri bekerja atau anak sekolah, begitu anak dipindah sekolah ke tempat itu, pindah lagi orang tuanya. Jadi nggak sampai setahun di sekolah itu, pindah lagi kadang-kadang. Ya, Akhirnya, itu salah satu risiko iya, Pak sering ya. seperti itu. Jadi kadang-kadang terpaksalah berpisah dengan keluarga. Kalau pisah dengan keluarga, jelas gaji tunjangan yang ada tadi digunakan untuk ongkos pesawat, tiket bus dan lain sebagainya. Itu. Tapi yang jelas kita berusaha dalam Baperjakat kita usahakan selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman kita. Kecuali memang ada kesalahan, baru kita demosi ya, ada kesalahan yang ada berita acara kesalahannya jelas, kita demosi, kita turunkan. Tapi kalau nggak ada kesalahan, kita berusaha untuk lebih mensejahterakan teman-teman kita begitu. Konsepnya di situ. Ya. Iya, iyalah. Kemudian kaitannya dengan Bapak sebagai seorang pimpinan, Bapak pernah pimpinan di Satker tingkat pertama dan sekarang di tingkat banding.
Itu sebagai pimpinan kiat-kiat apa yang Bapak lakukan dalam memanage kantor? Apa khususnya di bidang SDM kepegawaian gitu, Pak? Karena Sebetulnya gimana pun kan iya, SDM ini kan man money material. Nah, ini material, kan iya, iya. SDM ini kan termasuk pokok ya Pak ya. Iya. Jadi satker kantor itu bisa maju kalau man money materialnya kan saling mendukung ya Pak ya. Jadi gimana kiat Bapak meningkatkan SDM? Jadi yang pertama selain kita konsolidasi juga harus semua jabatan berisi umpamanya seperti itu kita usahakan. Kemudian dalam memimpin itu kalau ya saya kalau konsep sebagai seorang pemimpin ya paling tidak dia memiliki 4 itu. Dia 4 ini bisa ada pada diri dia. Yang pertama dia bisa sebagai manajer ya. Artinya bisa membagi kerja, bisa mendorong membagi kerja kepada bawahannya, kepada pegawai itu kita bagi kerja sehingga nanti tuntas pekerjaan itu. Kita manage itu. Harus ada jiwa manajer di hati kita. Yang kedua, pola yang saya terapkan itu kita juga bisa bertindak sebagai guru. Artinya apa? Ketika teman-teman itu tak mampu melaksanakan pekerjaan, kita harus bisa mengajari. Kita berikan bimbingan, kita ajar dan sebagainya. Jangan kita hanya menyalahkan aja. Kalau hanya menyalahkan, tapi nggak diajari kan susah juga itu. Jadi kita juga bisa bertindak sebagai guru, juga bisa bertindak sebagai ayah. Artinya kita mengayomi, memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada pegawai. Kalau hal-hal yang bersifat non dinas juga harus kita bantu, kita berikan perhatian. Jadi tidak hanya menyangkut masalah dinas saja, tapi juga non dinas yang menyangkut dengan keluarga, menyangkut dengan kesehatan, tempat tinggal juga kita akan perhatikan begitu. Yang keempat, ini yang paling berat memang, juga harus siap sebagai komandan dia. Nah, seperti komandan dia kalau ada yang salah bisa dihukum nggak? Jadi, tapi saya begini, sering saya mengatakan itu, saya tidak pernah marah-marah untuk memberikan arahan kepada pegawai dan tidak pernah marah-marah untuk kalau ada pegawai yang salah, nggak akan pernah marah-marah, paling ditegur, diberikan pengertian, diberikan pemahaman, tapi tidak akan ada suara-suara yang keras, tinggi, marah, tidak akan ada. Insya Allah nggak ada. Cuma jangan salah, kalaupun nanti ada yang salah di antara pegawai, saya nggak pernah marah, udah dikasih peringatan dan juga berubah, itu bisa saya jatuhkan hukuman. Jadi bagi saya menjatuhkan hukuman nggak perlu marah-marah, dengan senyum pun bisa. Dan satu lagi moto yang sering saya sampaikan itu, kalau bisa kita selesaikan sesuatu masalah dengan senyum, untuk apa kita marah? Pak. Jadi kalau suatu pekerjaan bisa diselesaikan secara senyum, maka tidak perlu marah-marah. Selesaikanlah secara senyum. Kalaupun di situ ada hukuman. Saya sudah pernah praktekkan itu. Ada pegawai yang bersalah kan, jadi saya panggil, tahu ibu udah salah, tahu. Saya bilang ibu harus dihukum. Nah, hukumannya begini, sampai dipotong rem ibu 25%, oke? Karena kalau enggak bisa lagi dengan kesalahan ibu itu. Jadi siap Pak katanya kan. Jadi artinya kita sadarkan dulu. Jadi kalau ada orang yang salah atau pegawai yang salah, jangan cepat-cepat langsung dihukum. Tapi panggil dulu dia, berikan pengertian, sadarkan dia kalau dia itu salah. Sehingga dia harus menerima hukuman begitu. Jadi tidak ada resistensi jadinya kan, nggak ada penolakannya seperti itu. Itu kiat-kiat yang saya kira sering saya lakukan di mana-mana. Kalau ada yang salah, dulunya waktu umpamanya ada hakim masih ada remon dulu, saya pernah jadi pimpin waktu itu. Ada hakim yang tak masuk kantor, harus dipotong remonnya, saya panggil. Pak, Bapak nggak bisa lagi, harus dipotong remonnya karena udah begini-begini. Tidak apa-apa Pak, silakan aja. Jadi tidak langsung serta-merta tiba-tiba keluar dan terkait dipotong, enggak. Saya nggak pernah melakukan itu. Jadi dikonfirmasi ke yang bersangkutan, Pak ya. Dan saya nggak pandang bulu waktu itu, waktu saya di Pekanbaru, panitera saya potong remonnya. Sekretaris saya potong remonnya kalau memang terlambat. Tapi sebelum saya potong saya kasih tahu, Pak panitera ini nggak bisa ini, kamu harus dipotong remonnya. Kenapa Pak? Ya ini terlambat. Masuk kantor, berarti aturan itu berjalan untuk semuanya, pegawai Pak ya, dari bawah sampai ke pimpinan. Iya, enggak ada. Mungkin jarang orang memotong remonnya panitera atau sekretariat, kalau saya sudah lakukan itu. Saya lakukan potong remonnya kalau terlambat, potong, tapi dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan bahwa akan dipotong remonnya, diberikan pengertian seperti itu.
Itu Tidak masalah ada punishment. toleransi berarti Pak ya. Ya, jadi punishmentnya begitu. Kita memberikan punishment tapi dengan cara-cara yang komunikatif, ya. Tidak serta-merta kita punya kekuasaan langsung kita tak tak tak, nah di punishment dah. Kita harus berikan dulu pengertian, kesadaran kepada yang bersangkutan. Demikian juga nanti kalau ada reward, ada pegawai kita yang bagus harus kita berikan reward, ya. Apakah paling tidak ucapan terima kasih kan begitu Iya, ya, ucapan Pak. terima kasih sudah bekerja dengan bagus. Ya kalau bisa kita berikan promosi. Ya kalau bisa kan begitu ada promosinya seperti itu. Jadi reward and punishment itu harus tetap kita jalankan dan ketika menerapkan punishment itu saya katakan sekali lagi tidak perlu kita marah-marah. Iya. Tidak perlu, kalau bagi saya begitu ya. Intinya Tipe saya tidak begitu. tidak secara emosional. Tidak ya, Pak, emosional, ya. tapi saya begitu sistemnya. Jadi di mana-mana saya laksanakan. Insya Allah ke depan juga mudah-mudahan bertahan seperti itu. Dan satu lagi kita harus menjadi teladan. Role model ya Pak. Ya, role model. Nah, role model saya jujur aja saya kadang-kadang pulang ke Medan itu kenapa saya tidak naik pesawat? Bukan karena nggak ada duit istilahnya, karena dia bilang nggak ada duit nanti Pak Bu mau ibu nanti masa nggak ada duit hakim tinggi kan gitu. Iya. Wakil Bukan ketua karena nggak ada ini, duit, Pak. tapi saya tidak setiap pulang naik pesawat. Kenapa? Kalau saya pulang naik pesawat harus cepat pulang hari Jumat, Iya, betul Pak. kan gitu. Kan nggak ada Jam- pesawat jam malam, nggak ada penerbangannya, Pak, pesawat. ya? Dari Pekanbaru ke Medan nggak ada pesawat malam, harus pesawatnya siang. Iya. Jadi kalau saya naik pesawat pulang harus cepat pulang. Cepat pulang, CP jadinya ya CP. Pak. Dan kemarin juga begitu, hari Senin nggak ada yang pagi-pagi jam 7 kan, Iya. harus terlambat. Maka apa boleh buat demi kebersamaan tadi, jangan sempat kita setiap saat begitu, Iya. ya kita terpaksa naik bus begitu. Iya. Sekali-sekali boleh, tapi namanya kita cepat pulang mungkin dalam 3 bulan sekali. Jangan tiap minggu kita cepat pulang kan, itu namanya bukan role model itu kan. Iya, Pak. Seperti itu. Karena gimana pun pimpinan itu contoh bagi Contoh, bawahan Pak iya, ya. Jadi contoh. nanti kalau pimpinan melakukan kesalahan, bawahan mencontoh, pimpinan nggak bisa berkeras ini. Kalau kita cepat pulang tiap minggu, hakim tinggi nanti begitu juga kan. iya, Yang lain juga begitu kan, enggak juga. Jadi apa boleh buatlah, kita harus bertahan di mobil. Ambil cuti kadang-kadang kan terpaksa harus ambil cuti di hari Senin atau di hari Jumat daripada kita di absensi kita cepat pulang. Dan tak ada istilah nitip, itu saya tentangkan itu. Iya. Jadi jangan nitip lah. Saya kan bisa nitip sebetulnya kalau mau saya, tapi saya nggak mau itu nitip ke supir, ke driver nitip. Iya. Tolong nanti pamannya sore hari Jumat, tolong nanti dia bikin absen. Saya kan bisa. Iya Pak. Tapi itu saya pentangkan tadi dulu. Saya pentangkan. Berarti sistem absen kita sipatin itu sesuai lah dengan apa Iya, Bapak ya. harus Sipatin sesuai, itu kan iya. sistem informasi absen dan anti manipulasi. Iya, Berarti anti sesuai lah manipulasi, dengan iya. slogan Bapak ya dengan Jadi kalau kita pulang hari Jumat harus gentleman kita. Iya. Kita pulang hari Jumat cepat, ya memang cepat. Jadi nanti nampak di komunitas kita cepat pulang. Ya boleh buat lah. Nanti laporan kita ke bawah setiap bulan itu memang cepat pulang. iya. Nah, itulah jangan sampai tiap minggu ada cepat pulang kan. Iya. Nah, itu nggak bagus seperti itu. Walaupun nggak ada yang dipotong kalau hakim kan. Iya, Nah, tapi nggak nggak ada, Pak. bagus. Nggak bagus seperti itu. Itu saya kira kiat-kiat begitu dalam memimpin sebuah kantor. Iya, bahwa memang betul-betul diterapkan pimpinan itu sebagai role model ya Pak ya. Jadi dalam sikap, tingkah laku, tutur kata dan perbuatan semuanya ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Terus satu lagi Pak, karena tadi kita Banyak lagi ya, banyak. Satu aja terakhir satu Pak. lagi ya, terakhir. Ini karena tadi kita baru selesai mengikuti secara Zoom penyampaian hasil penilaian mandiri maturitas atas penyelenggaraan SPIP Pak ya tahun 2024. Alhamdulillah tadi kita diumumkan oleh bahwa kita Satker peringkat pertama menilai SPIP berdasarkan kertas kerja 3.1 itu Pak ya. Dengan skor 3,953. Itu gimana tanggapan Bapak? Ya, yang pertama terima kasih kepada teman-teman, prestasi yang luar biasa ya. Iya, Pak. Luar biasa walaupun kita bekerja secara tim, akibat kekompakan kita, kerja keras kita sehingga kita bisa membuat dokumen di antara 32 satker sebagai Sampel, Pak, ya, ya, untuk satker kalangan sampel. Mahkamah Agung. Yang ada badan pengawas ada di sana juga, Iya. kepaniteraan ada di sana juga, eselon 1 juga ada di sana, Iya, kan ada begitu ya. peradilan umum juga, Ya ada di peradilan sana. agama. Alhamdulillah kita jadi tertinggi di antara semua dari 32. Kita dapat 3,95 ya. Iya, Pak. Hampir nyaris menjadi 4 ya. Iya, Pak. 4 dalam kategori 5 ya paling tinggi ini Iya, ya. Alhamdulillah. Tapi ini Iya. kita tidak euforia dengan mendapatkan ranking 1 itu, tapi justru kita harus lebih introspeksi diri. Iya. Kita lebih lebih memperbaiki diri apakah sesuai antara dokumen yang kita buat itu dengan
dengan kita, dengan kita sesungguhnya di sini, Iya. dengan pelaksanaan kita. Nah, jadi maka oleh karena itu ya apa yang telah kita tulis di situ sebagai laporan kita itu benar-benar harus kita Ya, implementasikan. istilahnya kita harus bisa mempertanggungjawabkan Iya, kita implementasinya Pak pertanggungjawabkan ya. ya, diimplementasikan betul-betul itu. Maka jangan kita harus monitor itu, mana yang belum kita lakukan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan kita lakukan sehingga kita harus setiap saat monep itu. Iya. Jadi jangan sempat nanti datang teman-teman studi tiru kemari, studi banding, apa gininya pelaksananya hanya dokumen aja yang bagus kan begitu. Iya, Jangan begitu. Jadi sesuai antara dokumen dengan pelaksanaan kita di kantor ini. Itu tantangan berat bagi Iya. kita. Mungkin nanti perlu juga kita sosialisasikan ke seluruh pegawai ya Pak ya, Iya. terkait SPIP ini Nah, kan. alhamdulillahnya juga di antara tingkat pertama yang jadi sampel juga Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai wilayah Ya, hukum kita kan. ya, Dapat masuk, juga Pak. ranking berapa? 12 ya? PA Pekanbaru. Pihak Pekanbaru kalau nggak salah ranking 12. Artinya di bawah dari bimbingan kita lah istilah seperti itu sebagai sampel ya sebagai sampel dapat ranking 12 kalau saya tidak salah ya. 12 pihak Pekanbaru. Dan ini sebenarnya menjadi peringkat yang pertama itu sebenarnya ada bebannya juga ya Pak ya. Iya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan gitu kan Mempertanggungjawabkan Pak. itu, ya. Implementasinya harus sesuai dengan kertas kerja Iya, yang sudah iya, kita betul, isi. iya. Ya, iya. Tapi insya Dan Allah ini saya tentu yakin. kembali lagi terkait ke money material Iya, tadi Pak ya, terkait tapi lagi ke SDM tadi Pak ya. Insya Allah saya yakin kita karena memang begitulah pelaksanaan kita selama ini kita dokumentasikan sehingga ada terbuat. Jadi kan jelas itu apa yang kita kerjakan kita dokumentasikan kan begitu dan apa yang kita buat perencanaan itu kita laksanakan begitu. Jadi yang telah kita tulis sebagai perencanaan kita kerjakan dan juga kita kerjakan apa yang telah kita tulis seperti itu. Iya. Insya Allah ke depan kita berusaha supaya PTA Pekanbaru lebih bersinar lagi lah. Ini prestasi luar biasa ini ya, luar biasa. Terima kasih pada teman-teman sebagai sekretaris sebagai apanya lah, Iya, Pak. komandonya di sana, Iya. sekretaris dengan teman-teman semuanya yang bekerja keras, termasuk kepada tenaga-tenaga admin ya yang tidak pandang apa namanya selama mengenal lelah, walaupun malam mungkin dikerjakan ya kalau masih Iya, Pak. diperlukan ya. Jadi terima kasih kepada semua pihak. Sebagai pimpinan kita sangat apresiasi itu kita mendapatkan itu dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan perkantoran kita begitu. Pak. Iya. Baiklah Bapak Wakil Ketua PTA Pekanbaru, terima kasih atas waktunya yang telah bersedia hadir menjadi narasumber di podcast kita hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Saya selaku host mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang salah, hilaf. Kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Satu kunci untuk kita Ya, Pak. semua, satu kata Ya, untuk silakan, kita semua, Pak. satu Satu kalimat. kata. Saya buat saya sebagai ikut ya, sebagai Ya. ikut umpamanya Ya. bahwa perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Ya. Perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia, maka berbuat baiklah untuk selamanya. Ya, itu Oke. quotes-nya untuk hari Ya, ini ya quotes Pak untuk ya. hari ini, Oke, terima kasih Bapak Wakil Ketua PTA Pekanbaru dan terima kasih pada sahabat ngopi ngobrol seputar peradilan PTA Pekanbaru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.